Halo Solid People. Welcome back to Edu Cafe. Diskusi sore sambil ngopi, ya di Edu Cafe. Hai, kembali lagi bersama saya Maya Anzela. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial. Oke. Siapa lagi kalau bukan Irfanda Oditya. Thank you Maya. Halo Sobat Solid semuanya. Oke, Odi. Nah, teman-teman pasti ada yang udah kenal, ada yang belum kenal Odi ya. Kayaknya banyak yang belum kenal. Orang yang belum kenal ya. Oke. Boleh kita kenalan dulu ya sama Sobat People kita yang datang hari ini, Irfanda Oditya. Boleh dong kenalin diri dulu sebentar. Oke, thank you Maya. Jadi thank you banget dari tim Solid yang undang-undang aku kesini. Jadi ini bakal jadi sore yang luar biasa buat kita bakal ngobrol-ngobrol santai terkait gimana pursuing karir ya. Iya. Ya sih, Mai. Nah, teman-teman, aku sendiri berkarir di PT Nutrifood Indonesia. Kalau teman-teman familiar sama produk Tropicana Slim, sama Elmen, Nutrisari, nah itu produk-produk dari perusahaanku. Okay. Kebetulan di Nutrifood juga aku sebagai dari marketernya di Nutrifood. Jadi dari tim marketingnya, jadi semua brand tuh aku pegang. Buat aktivasi khususnya di below the line. Jadi kalau kegiatan-kegiatan biasanya kita ngadain kegiatan, misalnya event-event, nah kayak gitu. Salah satunya juga dari project-project aku kerjaan gitu. Oke, udah berapa lama Van di sana? Mikir lo ya, kayaknya udah 1-2 oh ternyata 1 tahun teman-teman. 1 tahun. Iya, baru 1 tahun ya. Oke, 1 tahun berarti kamu itu lulusnya tahun berapa Van? Kebetulan aku lulus tahun kemarin di September, dan alhamdulillah 2 bulan itu aku dapat kerjaan langsung di Nutrifood gitu. Kok bisa secepat itu Van? Share dong tipsnya ke teman-teman nih. Waduh, kalau share tips pertama sering-sering doa. Sering doa ya. Nama itu dulu ya, nama itunya mau kerja. Ya. Jadi kayak pasti banyak ya teman-teman, pasti semuanya juga punya planning kan terkait kerjaan. Tips yang paling intinya kayak pertama, milih-milih boleh, tapi jangan terlalu milih-milih intinya. Jangan terlalu milih Betul, juga. jangan terlalu milih juga. Karena kalau terlalu milih juga nggak dapet. Bener, terlalu picky gitu ya. Kita nyari jodoh ya. Kalau kita terlalu banyak kriteria kan berat gitu. Pengen yang sempurna ya, baru coba kerjaan, pengennya yang enak gitu baru ya. Pertama kali kan. Kayak intinya you never know juga, just try it. Kayak gua kan dulu kayak awal apaan sih nih kerjaan ini kayak susah banget gitu. Tapi sembari berjalannya waktu, sebulan, 2 bulan, enjoy ternyata. Jadi itu sih kalau gua sendiri pertama itu prinsip gua mau belajar. Jadi kayak let's give it a shot, coba aja dulu. Oke, yang penting lu kenal dulu nih sama perusahaannya gitu kan, baru lu tahu lu bisa berkembang di sana atau enggak. Iya, kata orang tuh prinsipnya don't judge the book by the cover. By the cover. Exactly, Good banget. Nah, terus kayak gua kan kenal lu udah lama ya. Oh iya, kita udah kebetulan kita di satu beasiswa juga ya, di beasiswa Dompet Guava ya waktu kita masih kuliah. Dan kayak lu tuh banyak banget prestasi di mana-mana ya. Kalau misalnya teman-teman mau lihat Instagramnya di mana, Van? Aduh, Irfanda Odi. Irfanda Odi ya, di Irfanda Odi teman-teman bisa lihat banyak banget ya negara-negara yang udah dia kunjungin. Di mana aja sih, dan kira-kira bisa ngasih lu share ke kita satu pengalaman yang paling berkesan lu selama masa kuliah? Wow, ini ya. Jadi teman-teman nih buat spoiler, kalau teman-teman punya suatu mimpi, jujur gue belum pernah keluar negeri pada saat gue kuliah. Jadi SMA dulu gue biasa-biasa aja, kayak once gue keluar negeri pun sebenarnya kalau simple story semuanya tuh kayak bukan berarti privilege, karena gue ngejar itu sendiri by atas scholarship, sponsorship atau yang lain-lain. Jadi kayak gue yakin semuanya juga bakal bisa lah buat kesana ya. Tapi kalau yang paling berkesan sendiri itu mah ada satu di 2016. Nah itu kayak gue dapat kesempatan mewakilin ITS di Harvard National Model United Nations. Jadi ke Harvard nih ceritanya. Awalnya itu kan kayak seleksi gitu ya internal. Ini paling ya udahlah iseng-iseng aja kan mahasiswa gitu kan, kayak nggak juga yakin gitu bakal ke Harvard kan. But finally on February 2016, it was like I think it was winter. Jadi pada saat winter aku landing di JFK, John F. Kennedy International Airport di New York. Terus kayak shock lah saat landing tuh kayak wow. Like, is it a dream? Yeah, it's a dream, but it was real. Jadi itu kayak negara pertamaku dan it's US gitu. Jadi kayak impresif banget momennya. Terbayangkan ya? Ya. Nggak terbayangkan sebelumnya dan terbayarkan. Dan akhirnya ya betul kayak tiba-tiba, wow, nggak pernah keluar negeri terus tiba-tiba sekali keluar negeri dapat US gitu kayak, wow.
Jadi itu kayak motivasi buat nextnya sih. Oke, teman-teman juga bisa lihat di layar ya di sini ada beberapa dokumentasi dari Vanda ya yang kemarin sempat ke Harvard, kemudian sempat jadi best speaker juga ya kalau nggak salah ya di Model United Nations. Yes, one of itu kayak kita ada lomba juga buat entrepreneurship-nya. Jadi kayak business model competition gitu dan kemudian aku menang tuh. Jadi lumayan dari 70 negara tuh dapat menangnya salah satunya 1 dari 8 mahasiswa sih kalau dari Indonesia yang dapat. Gitu. Jadi dan juga aku dimentorin tuh selama 2 tahun oleh bule-bule untuk membangun leadership, membangun entrepreneur, business skill sama banyak sih hal itu. Jadi kayak worth it banget sih. Walaupun kayak nangis-nangis sebelumnya. Pastinya perjuangannya banyak banget ya, Van. Orang ngelihat Vanda sekarang yang seperti ini nggak tahu nih perjuangan di belakangnya seperti apa. Iya, we've been through a lot pastinya ya. Iya, tapi Van, gua ngelihat kayak pengalaman lu di luar negeri segala macam. Gua pikir kayak lu bakalan kerja di UNDP, UNICEF, and any others gitu kan, kayak international companies gitu kan. Tapi kenapa pada akhirnya lu berlabuh di Nutrifood yang merupakan salah satu perusahaan lokal yang ada di Indonesia? Boleh dong sharing sedikit? Wow, oke teman-teman. Basically kalau simpelnya gini ya, kalau kita kerja itu, kalau lu nyari jodoh, misalnya lu udah ketemu banyak orang kan, tapi ternyata kayak yang cocok sama lu tuh tetangga lu gitu. Simpelnya kayak gitu. Jadi kayak kerja balik lagi ke cocok-cocokan gitu. Kayak pertama gue lihat kenapa kok gue kerja di perusahaan lokal, gue melihat visinya sih sebenarnya. Gue jatuh cinta sama visi perusahaan gue sekarang, yaitu untuk menginspirasi orang untuk hidup sehat. Nah, jadi kayak dulu teman-teman kayak singkat cerita gue di 2016 tuh overweight tuh kayak gue nggak tahu tuh apa hidup sehat yang lain-lainnya gitu kayak. Jadi akhirnya kayak gue jatuh cinta sama visi itu, jadi kayak ya udah gue coba aja gitu karena gue senang sama perusahaannya gitu. No matter what itu kayak perusahaan lokal ataupun apapun itu kayak malah gue lebih bangga sih gitu kayak kerja sama perusahaan lokal gitu kayak. Intinya sih kayak gue nyobain dan gue nyaman gitu. Oke, berarti nyobain dulu ya baru tahu lu nyaman atau nggak di sana. Jangan kayak baru lu mau masuk terus kayak lu udah anti gitu ya. Udah anti kayak aduh apaan sih. Udah nggak enak kerja di sana ngikutin omongan orang jadi kayak lu nggak bisa buktiin buat diri lu sendiri kan gitu. Tapi pernah nggak sih kayak ada crush di antara lu sama orang tua? Kayak orang tua kan biasanya kayak mau ya udah anak gue jadi pegawai negeri aja gitu kan, udah pasti tetap dan lain-lain sebagainya sesuai dengan stigma orang tua ya. Tapi pernah nggak sih kayak lu ada ya konflik mungkin ya sama orang tua dan pada akhirnya apa yang membuat lu ya udah gue harus fight nih di Nutrifood? Apakah karena karirnya atau mungkin karena insentifnya dan lain-lain? Oke, ini relevan banget sih pertanyaan lu sama kondisi orang tua zaman kita ya. Bener banget. Maksudnya kayak kalau lu balik ke kampung gitu, misalnya ke daerah kampung kayak yang paling kayak lu harusnya kayak si A nih, dia PNS di kayak kementerian ini atau kayak dia PNS misalnya guru let's say kan. Kita bukannya mendiskreditkan suatu profesi ya, tapi kan semua orang punya preferensi masing-masing. Nah kita lihat kayak itu dibangun-bangunin banget ya saat lu balik saat lebaran tuh apalagi wah itu pasti relate banget. Dan gue kayak kerja dinas mana gitu kan? Ya saya kerja jual nutrisari gue bilang kayak ngapain tuh kerjaannya, padahal kan mereka nggak tahu sebenarnya pelajaran apa yang kita dapetin, terus kayak kata lu tadi masalah benefit yang lain-lain kan pasti banyak kan di company. Jadi kayak it doesn't have to be something yang orang tua kita kasih tahu sih, karena kan kayak what's best for us we know that, kita yang tahu gitu loh. Dan juga tantangan zaman semakin kesini kan semakin beda gitu loh. Bukan berarti kita mendeskripsikan kayak orang yang mau PNS itu oke gitu loh, kan kita berkontribusi buat negara, kita juga butuh orang-orang kita, tapi but sukses tuh bukan ditentuin dari cuma lu posisinya sebagai kerjaan itu gitu. Banyak lah karir yang bisa lu dapetin gitu sih menurut gua. Nah, tadi kan lu banyak nih nanya-nanya ke gue mah tentang kayak gimana gue berkarir sebagai seorang marketer. Gue penasaran nih, kan kita lagi ada pandemi ini, gue harap sih cepat selesai pandeminya. Cuman kan kita melihat bahwasanya banyak graduates, orang-orang yang baru lulus di tahun ini juga. Dan gue ngerasain banget challenge-nya mereka, ngerasain banget masalahnya mereka, kesusahan mereka buat dapetin pekerjaan. Nah, karena lu bagian HR nih, gue pengen lihat gimana sih lu melihat kondisi sekarang ini, buat apa sih optimisme apa yang bisa lu share ke mungkin teman-teman kita misalnya lagi nyari kerjaan, lagi fight buat karir mereka. Oke, kalau sekarang kita nyebutnya lulusan COVID ya. Bener gak sih ya, generasi lulusan COVID ya. Tapi itu generasi paling kuat sih. Iya, yang paling tough banget. Paling tough sih. Jadi kayak dulu yang kayak lu lulus berdasarkan nilai, nilai kayak lu harus ujian dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang ya berdasarkan emang apa yang memang udah lu lakuin gitu kan. Yes, exactly. One point sih kayak mereka harus di sisi lain harus tetap keep up sama tugas akhirnya, tetap lulus, tapi di poin yang lain mereka harus struggle buat dapetin pekerjaan idaman mereka. Yang mana kayak notabene kan banyak yang
agak susah lah ya buat kondisi sekarang. Gimana nih lihatnya? Iya, apalagi di kondisi sekarang nggak semua company berani nerima orang, benar nggak? Yang pertama mungkin kaitan dengan kondisi ekonomi, ya kondisi ekonomi dari perusahaannya. Kemudian yang kedua bisa juga dari faktor kesehatan. Orang nggak mau masukin sembarang orang ke kantor yang pada akhirnya nanti ya bisa aja membawa carrier, bener nggak sih? Yeah, jadi kayak nggak semua orang, dan bahkan banyak banget kan ya perusahaan yang mem-PHK karyawan yang sampai banyak banget. Jujur kalau di kantor aku kan juga ngelakuin rekrutmen ya, bahkan kayak banyak banget yang melamar di sini. Dan ya memang nggak bisa nerima semua ya, karena kan kayak kita juga ada kuota. Betul. Gitu kan. Jadi kayak setiap minggunya tuh ada aja 500-an CV yang masuk. Gitu kan. Dan itu kayak kita bener-bener kewalahan banget, Van, kita kayak nyeleksi apa segala macam. Tapi ya benar-benar COVID-19 ini memberikan dampak banget ya buat kita. Tapi yang jelas di COVID-19 ini kita bisa tahu kekuatan kita. Jadi kayak kelihatan banget anak-anak yang memang masa kuliahnya atau masa sekolahnya itu yang benar-benar cuman kayak kuliah pulang gitu kan, without having any experience gitu kan. Sama kayak anak-anak yang memang udah berjuang sampai di organisasi dan lain-lain sebagainya, karena ibaratkan kayak mereka punya modal gitu kan. Exactly, kayak, minimal mental. Betul, mental ya, kayak buat dealing dengan orang lain, ya sih, buat kayak negosiasi yang lain-lain kan pasti juga butuhkan buat kerja. Nah, gue juga penasaran nih, kan kayak kalau di industri gue kan gue dimasuk di FMCG nih, fast moving consumer goods, yang mana pada saat kita krisis kayak gini masih dibutuhin sih sebenarnya, karena kan gue ada nutrisari sebagai vitamin C, terus produk gue juga ada banyak produk kesehatan yang memang kayak orang lagi concern banget masalah kesehatan. Nah, kalau ngomongin lu sendiri nih di apa namanya finance ya, industrinya kayak gimana nih lu lihatnya, lagi naik apa gimana peluangnya buat teman-teman kita mungkin pengen berkarir nih di sana? Oke, jadi kalau di perusahaan aku ya, sebenarnya makin kesini bukannya peluangnya makin turun, malah peluangnya makin naik. Karena kalau di perusahaan aku kan ya kita bergerak di bidang lembaga keuangan dan perbankan, dan memang kalau sektor kita adalah perdagangan internasional. Dan apalagi itu dia yang berbasis komoditas kan. Kayak lu lihat sekarang harga emas sudah di angka berapa? Itu kan udah sampai sejutaan. Wow. Segera udah sampai sejutaan, dan itu bener-bener prospek banget untuk bisnis yang lagi hot saat ini gitu kan. Jadi kayak kita termasuk bisnis yang nggak ikut di dalam goncangan atau resesi ekonomi. Betul. Kayak gitu. Jadi that's why walaupun ada COVID-19, ya kita nggak ada yang namanya cutting karyawan. Wow, jadi malah rekrut ya? Malah kita rekrut karyawan karena kita kewalahan, dan kita lagi mau buka 2 kantor cabang baru lagi, Pan. Wow, di mana tuh? Iya, kita ya masih spoiler ya. Spoiler, oke, belum bisa dikasih tahu gitu. Belum boleh dikasih tahu ya. Jadi kita memang benar mau buka 2 kantor cabang baru, that's why kita benar-benar lagi butuh sumber daya manusia lagi banyak banget. Jadi bagi solid people ya yang butuh job vacancy, bisa banget nanti hubungin kita ya di PT Solid Go Berjangka. Mungkin teman-teman ya yang baru lulus, yang punya experience dan beberapa posisi ya yang memang udah kita buka, teman-teman bisa berkarir di sana. Tapi memang yang lagi hot di sini adalah posisi konsultan bisnis. Oke, I see. Karena kan kayak kita lagi krisis, kayak lagi shifting kan, dimana kayak banyak duit kan ditarik tuh pada saat awal krisis. Harusnya sekarang pada bingung nih mau naruh duit di mana ya. Betul banget. Jadi kayak betul sih kata lu tadi, kayak salah satu foreign exchange atau foreign commodity yang lu lakuin di perusahaan tuh beneran kayak bakal salah satu pilihan yang seksi sih. Buat invest, buat trading ya. Apalagi kalau kayak di zaman sekarang ini kan banyak banget ya pekerjaan yang tergerus sama yang namanya robot. Ya nggak sih? Kayak sekarang di GI untuk yang kayak bersih-bersihin gitu kan udah nggak perlu cleaning service, udah ada robotnya sendiri. Jadi kayak semuanya udah tergantikan dengan robot, dan ya ini merupakan salah satu profesi yang nggak mungkin tergantikan oleh robot. Karena ibaratkan kayak robot ya memang lu bisa ngerjain segala hal yang berbasis tasking gitu kan, nyapu atau apa segala macam. Tapi kalau untuk yang berbasis thinking itu kan nggak bisa digantikan. Jadi kayak sebagai konsultan emang biasanya gimana sih, kayak mereka kayak harus mikirin juga ya buat how to manage clients gitu kan sih, atau gimana sih? Iya, jadi kalau kayak konsultan kan ibaratkan kayak berkonsultasi ya. I see. Jadi kayak yang dibayar itu adalah jasa konsultasinya. Jadi kayak setiap orang yang mau bertanya tentang PT Solid Go Berjangka, ya harus ada orang yang menangani, dan itulah yang namanya business consultant. Seperti itu. Jadi ya semakin kesini karena demand-nya juga makin naik, ya jadi ya bisnis konsultan kita juga kewalahan ya karena menangani kliennya di sana sini. Nih, menarik guys. Dan saat perusahaan lain pada bingung, employee-nya mau diapain, ini malah lagi rekrutmen. Lagi nyari-nyari nih ya. Jadi bagi solid people yang
pengen bekerja dan pengen berkarir bisa banget ya daftar di PT Salikau Perjaka. Curian ya colongan. Jadi promosi tuh nggak apa-apa. Jadi promosi nggak apa-apa ya, mungkin ada solid people yang di sini yang belum kerja ya, yang pengen berkarir apalagi di tengah COVID-19. Oke, karena dia di tengah COVID-19 lu nggak bisa melindungi kerjaan juga, bener nggak sih? Betul sih. Kayak apa namanya, kayak di momen sekarang kayak bener kata gue tadi, lu harus nyoba sih. Karena kan kayak opportunity emang nggak sebanyak yang dulu, tapi ada. Kayak contohnya tadi yang lu bilang kan, perusahaan lu lagi open banyak, kayak as long as teman-teman kita mau nyobain kan bisa aja sih, gitu. Oke. Luar biasa. Oke, nice sharing ya, Van. Terus nih, kalau menurut lo ya, kayak lo kan sekarang juga udah nyoba di dunia kerja gitu kan. Modal apa sih yang sekarang itu dibutuhkan oleh anak-anak zaman sekarang untuk bisa dapetin kerja dan juga karir? Oke, modal yang paling menurut gue paling penting ya. Kalau buat teman-teman, modal paling penting itu pasti kayak pertama itu kayak fundamental banget sih, kayak ability buat kita bisa memetakan peluang. Karena kan kayak pada saat lu pengen berkarir, otomatis kayak bukan hanya misal lu pengalaman lu penting banget ya pengalaman lu, tapi kayak dengan pengalaman yang banyak, kalau lu nggak bisa lihat peluang, nggak bisa mencoba peluang, itu sama aja kan, lu nggak bakal bisa juga buat optimal gitu. Itu satu. Yang kedua kayak kemampuan lagi, kayak menurut gua critical thinking, strategic thinking itu beneran jadi faktor yang sangat krusial banget. Dimana kayak mungkin saat lu bilang tadi kan mesin udah mengambil beberapa pekerjaan daripada human yang biasanya kan. Tapi kan kalau kita lihat itu repetitive job, artinya pekerjaan yang berulang. Tapi kalau pekerjaan berbau tentang mikir, thinking, yang menganalisa sistem, gimana caranya approach orang, gimana caranya kita berkomunikasi, itu kayaknya bakal agak susah sih. Karena kan robot nggak bakal bisa menginterpretasikan ribuan emosi, ribuan perasaan orang lain kan. Jadi menurut gua when it comes to hubungan human to human, when it comes to interpretasi decision making, itu masih perlu banget sih. Gitu. Jadi lebih kepada soft skill ya nggak sih? Yes, itu karena soft itu skill yang beneran lagi kayak yang benar-benar kayak dilihat banget sekarang daripada kayak ijazahmu apa, ya kamu lulusan dari mana? Lu ngomongin ijazah, gue waktu masuk nggak diminta ijazah. Seriously kayak, gitu, ijazah gue nggak pernah diminta. Jadi kayak yang benar-benar dilihat adalah lu bisanya apa? Yes, gue bisanya apa, what I did like selama kuliah gitu kan. Itu penting banget sih buat teman-teman yang mungkin masih kuliah, juga harus coba explore banyak hal. Organisasi itu penting, kata lu tadi. Terus tuh kayak banyak sih, kayak lu bisa intern juga. Menurut gua kalau misalnya teman-teman lagi di Jakarta terus kayak nggak tau sih, lu open buat temporary gitu nggak sih? Kayak internship gitu. Iya, kita juga buka internship untuk beberapa posisi juga nih kebetulan. Karena kayak mumpung apalagi yang domisili di Jakarta ataupun ada ini kan bisa banget buat experience kalian. Soalnya kan kelas kan udah nggak bakal ada tatap muka lagi nih satu semester, jadi itu bisa jadi salah satu poin penting banget internship, karena experience tuh gue yakin bakal luar biasa dari sana. Exactly, karena kayak itu professional world, persiapan yang bagus banget buat karir gitu. Siapa tahu kalau nyangkut malah bisa langsung terima tuh coy. Iya kan? Apalagi kalau di kantor gue kan jenjang karirnya banyak banget ya. Jadi kayak di BCC Flopen itu ada 9 jabatan dan jenjang karir, dimana lu bisa berkarir dari basic banget, dari bener-bener kayak beginner sampai akhirnya lu bisa menjadi ke branch manager atau jadi kepala cabang. So that's why kayak if you want to try, ya udah just try it. Oke. As long as you have that kind of spirit gitu loh. Artinya kalau gue boleh simpulin nih dari kayak gimana kita pursuing di new normal, artinya menurut gue ya versi gue sebagai marketer kan, artinya kayak gimana lu bisa ngejual diri lu kan sebenarnya, kayak branding lu gimana, marketing lu gimana. Jadi menurut gue kayak it's time for you to show what's best version of yourself. Kayak lu harus tunjukin tuh versi terbaik daripada diri lo, and you have to make it suitable dengan existing challenge sama conditions. Karena kayak gak bisa lu maksain ego buat kerja, tapi kayak itu nggak sesuai dengan challenge yang ada sekarang. Gitu menurut gua sih. Betul banget. Jadi menyadari potensi diri itu adalah hal yang paling penting ya, dan melihat peluang-peluang apa nih yang ada di depan teman-teman, sehingga ketika teman-teman mau mencoba untuk berkarir itu bukan hanya yang namanya coba-coba doang ya, tapi mencoba dengan melihat berbagai pertimbangan peluang yang ada di depan. Oke, thank you banget Odi, kita udah lumayan ya ngobrol hari ini ya. Produktif banget Oke, thank you banget. Kopinya. Oke, harus cobain dong. Oke. Enak ya? Lumayan. Udah ribet nih. Iya, kopi dari gue di lokal latte.
Oke, solid people. Nah, kita udah spend waktu produktif kita bareng Irfanda Oditya. Thank you banget udah datang ke sini. Sama-sama ya. Hari ini thank you banget. Semoga diskusi kita bisa bermanfaat buat teman-teman solid people yang ada di manapun teman-teman berada. Oke. Nah, saya Maya Azela dan rekan saya Odi. Oke, kita berdua akhiri sesi kita untuk hari ini. Thank you banget buat solid people. Selalu semangat.